Bapak Ibu yang luar biasa, serta mungkin kawan-kawan mahasiswa yang bergabung di channel YouTube saya di sini, ya Hermanto Anto. Ya, media pembelajaran, ya agar pembelajaran tidak boring ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian yang kedua adalah bagaimana materi yang dimunculkan, kemudian juga yang ketiga terkait dengan bagaimana rangkuman dari sekian banyak materi yang dimunculkan, dan yang terakhir adalah tugas dan referensi yang digunakan. Baik, sahabat pembelajar yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran yang akan dimunculkan pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengenal ya lebih dekat tentang hakikat umum dari media pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mampu untuk membedakan dan mengelompokkan dari media pembelajaran, dan yang ketiga adalah mampu untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis daring. Dan tentunya di sini ya, selain tujuan pembelajaran, materi yang akan dimunculkan ini terdiri dari 9 hal utama ya. Materi yang pertama ini tentang bagaimana makna dalam media pembelajaran. Oke, mungkin satu kata ketika panjenengan mendengar kata media pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, satu kata saja apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tersimpan semuanya ya? Oke, baik. Secara harfiah, media pembelajaran berarti bisa dikatakan juga sebagai perangkat atau pengantar. Jadi sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan ruhnya, ya media adalah perantara, ya pengantar, alat mengantarkan, mentransformasi dari kognitif, dari pengetahuan kepada peserta didik, ya dari. Nah, kemudian juga AICT, ya Association for Education and Communication Technology, mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Ini disampaikan oleh beliau Bapak Zainal. Kemudian pada tayangan kedua ini ya, perkembangan media secara umum terdiri atas 3 generasi utama, yaitu media pada generasi ini meliputi surat kabar atau majalah. Kemudian generasi kedua, radio, film, dan televisi. Kemudian yang ketiga, telematika, komputer, dan komunikasi. Nah, ini nampaknya ini sudah tidak asing lagi ya, kita lihat, kita dengarkan ya. Kemudian juga masuk pada slide yang ketiga, ini Gardner dan Briggs ya, ini secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang tentunya terdiri dari buku, kemudian tape recorder, kemudian kaset, video, kamera, video recorder, film, slide ya atau gambar bingkai, kemudian juga ada foto, ada gambar, ada grafik, juga televisi, dan juga ini komputer. Lantas ya, pada slide keempat ini tentang bagaimana dalam kegiatan belajar mengajar sering pula pemakaian atau istilah-istilah dalam menggunakan media pembelajaran dapat diganti dengan istilah-istilah yang lainnya seperti bahan pembelajaran, kemudian komunikasi pandang dengar, kemudian juga pendidikan alat peraga pandang, kemudian juga teknologi pendidikan, alat peraga, dan juga media penjelas. Nah, ini adalah istilah-istilah lain ya di dalam media pembelajaran. Pada slide kelima selanjutnya adalah bagaimana pengelompokan atau istilahnya jenis-jenis dari media pembelajaran. Ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah media hasil teknologi cetak. Ya, yang kedua media hasil teknologi audio visual. Kemudian yang ketiga media hasil teknologi berbasis komputer. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah media hasil gabungan teknologi dan cetak dan komputer. Oke, dari 4 ini bisakah panjenengan ini bisa memberikan contoh ya untuk jenis media hasil teknologi cetak, kemudian yang kedua media hasil teknologi audio visual, sampai pada poin keempat? Satu saja. Oke, bisa nggih Bapak Ibu ya? Oke, nanti silakan jawabannya bisa dimunculkan ya di kanal atau di channel YouTube saya, di kolom komentar. Panjenengan monggo silakan untuk bisa mengisi jawaban tersebut. Baik, kemudian pada slide yang ke-6 ya, ini terkait dengan bagaimana media pembelajaran daring ya, dalam jaringan. Ya, kita dalam situasi pembelajaran yang tidak normal, ya artinya pembelajaran daring kan tidak normal ya Bapak Ibu ya. Artinya
dengan adanya COVID-19 ini itu kan pembelajaran tidak seperti biasanya, tatap muka langsung di depan kelas gitu ya. Nah, tentunya ini mengandung ya makna bahwasanya sarana pembelajaran yang dilakukan dengan cara tatap layar seperti kita hari ini ya, atau berinteraksi dengan tidak langsung di kelas seperti pada pembelajaran sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam pembelajaran daring ya, panjenengan mampu tidak untuk bisa memberikan satu contoh saja ya media pembelajaran yang sifatnya daring? Bisa nggak Bapak Ibu ya? Oke, coba dalam hitungan 10. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa Bapak Ibu? Contoh satu saja. Oke, ada yang kayak ini Master. Betul ya? Ada yang menggunakan apa? Google Classroom. Kemudian apa lagi? Website. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Oke, sip, bagus sekali. Ya, salah satu contohnya adalah itu dan akan saya jelaskan lebih dalam pada slide selanjutnya. Ya. Nah, berdasarkan produk yang dikembangkan, ya, media pembelajaran dapat berupa Google Sites. Wah, apa ini ya, Google Sites ya? Kalau tadi sudah dijelaskan ya, Google Classroom ya, kemudian Google Sites ya, kemudian ada blog, kemudian ada YouTube, kemudian TikTok. Wah, siapa di sini Bapak Ibu yang suka TikTok? Pasti anak-anak kita, artinya peserta didik kita itu sangat tidak asing dengan aplikasi yang satu ini gitu ya. Walaupun masih kontroversi gitu ya, tetapi ternyata ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang kreatif dan sangat dekat dengan peserta didik kita. Kemudian pembelajaran berbasis audio. Ya, kemudian kayak ini Master. Nah, kemarin nampaknya ada salah satu dari sekian banyak di sini yang sudah terbiasa menggunakan kayak ini Master. Oke, bagus sekali, layak untuk dicontoh dan lanjutkan ya. Kemudian ketujuh, membuat film animasi dengan aplikasi Android Toontastic. Itu juga bisa. Nah, ini panjenengan bisa unduh di mana? Di Play Store itu bisa ya. Kemudian ke-8, video animasi dengan Animaker. Nah, ini juga bisa diunduh. Kemudian Inspiring Switch ya, kemudian juga ada Flexpress dan Render Force ya. Kemudian antara yang ke-11 ada teka-teki silang interaktif. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. 11 ini hanya contoh dan ternyata masih banyak lagi ya yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Pak, saya kok ingin belajar dengan Inspiring Suite misalkan pada poin ke-9. Nah, panjenengan ini sangat bisa sekali, silakan buka channel YouTube ya. Kemudian klik saja, cari saja tutorial KineMaster misalkan, tutorial Google Site ya. Kemarin di WA Group sudah beberapa saya kirimkan ya contoh saya kolaborasi dengan adik-adik mahasiswa ya. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Ini menarik sekali ketika dimunculkan dalam RPP panjenengan dan diterapkan di proses pembelajaran panjenengan. Insya Allah ini akan membuat siswa-siswi panjenengan menjadi bergairah untuk bisa mengikuti keseluruhan dari materi yang panjenengan munculkan. Ya. Pada slide ke-8 ya, ini akan memunculkan tentang website dan ternyata fasilitas website ini sudah bisa digunakan dan banyak sekali ya. Cuma saya akan menuliskan hanya 6 saja. Rumah belajar, kemudian TV edukasi, kemudian pembelajaran digital, kemudian tatap muka daring gitu ya. Kemudian guru berbagi, mobile edukasi. Ini bisa panjenengan gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi jangan hanya itu saja atau hanya medianya hanya teks eksplanasi, kemudian teks deskripsi. Coba yang lain Bapak Ibu ya. Gali yang lain, ternyata di sana tuh banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan dari website yang tentunya ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Silakan setelah ini panjenengan bisa coba-coba klik, coba-coba untuk membuka sana sini terkait dengan website yang sudah tersedia. Kita tinggal mengembangkan saja. Nah, kemudian yang ke-9 ini tantangan bagi panjenengan Bapak Ibu ya. Capaian-capaian dalam bentuk pengembangan media pembelajaran akan sempurna jika memenuhi 4C ya. Komunikatif. Ketika mengajar, ketika panjenengan menggunakan media ini dengan cara komunikatif. Karena apa? Media tidak bisa berdiri sendiri, ya tidak bisa ngomong sendiri, tetapi tetap ada dipandu, tetap dibantu oleh panjenengan sebagai leader di kelas, sebagai mentoring bagi peserta didik panjenengan, ya tetap komunikatif. Ya misalkan tadi saya mencoba di awal ya, dengan semangat, sukses, bahagia,
Atau kemarin saya mencoba agar pembelajaran ya PPG ini tidak jenuh gitu ya, karena dari pagi siang sore hanya duduk, mencoba mari menari di atas menara. Masih ingat Bapak Ibu ya? Yuk coba, mari menari di atas menara, menara, menari di atas menari. Nah, itu bisa dikolaborasikan seperti itu, sehingga komunikatif sejak awal itu membuat peserta didik itu merasa nyaman, merasa bergairah, merasa diajak untuk berinteraksi gitu ya. Saya yakin panjenengan bisa. Kemudian yang kedua adalah creativity. Munculkanlah kreativitas di dalam pengembangan media pembelajaran panjenengan. Caranya apa? Dengan tadi itu Bu, buka channel YouTube, kemudian baca-baca jurnal, baca-baca artikel di dalam Google Cendekia dan lain sebagainya. Itu bisa menambahkan ya ide-ide untuk bisa dikembangkan. Karena memang menjadi seorang pendidik sekarang itu memang tantangannya sungguh luar biasa. Ya, bukan sungguh ku merasa resah Bapak Ibu ya, itu lagu gitu ya. Sungguh ku merasa resah, bukan ya. Tetapi sungguh menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mengembangkan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking, berpikir kritis. Dengan adanya masalah, dengan adanya tantangan ini, panjenengan itu bisa kemudian the power of kepepet untuk bisa mengembangkan media-media yang lain daripada yang lain. Memunculkan hal-hal yang baru, memunculkan hal-hal yang sebelumnya kita tidak munculkan. Nah, dengan cara berpikir kritis inilah kekritisan itu kemudian akan muncul untuk bisa apa? Berkolaborasi. Karena saya yakin, saya sendiri itu banyak berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, banyak sekali berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang expert di bidangnya, yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Sehingga kolaborasi ini jangan sampai kemudian dihilangkan. Misalkan panjenengan, saya kan untuk urusan soal IT itu saya masih minim pengetahuan. Nah, Ibu bisa berkolaborasi, Bapak bisa berkolaborasi dengan siapapun yang itu bisa kemudian diajak untuk berinteraksi, berkolaborasi bersama. Ya, saya yakin dengan adanya komunikasi, kemudian kreativitas yang tinggi, berpikir kritis, kemudian kolaborasi untuk memunculkan media pembelajaran di dalam RPP panjenengan ini bisa dimunculkan dan yakin untuk bisa dikembangkan. Nah, begitu nggih Bapak Ibu, ingat dengan 4C tadi nggih. Oke. Kemudian ya. Oke, kembali ke menu ya Bapak Ibu ya. Oke, rangkumannya saya kira sudah sampai pada rangkumannya. Sudah mau selesai ya. Oke. Pengembangan media pembelajaran ada karena kebutuhan akan situasi dan kondisi sebagai penyerta. Yang kedua, teknologi menjadi alat yang memudahkan dalam menyalurkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang ketiga, peran rumus 4C menjadi tantangan bagi pendidik dalam mengembangkan media di masa pembelajaran jarak jauh. Nah, 3 hal itulah yang menjadi kata kunci, bukan kata kunci ya, menjadi informasi kunci, menjadi rangkuman kunci di dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira ada tugas nggak ya? Sebenarnya tidak, ya bukan tugas secara ini ya, artinya tugasnya adalah sama ya, merevisi dari media pembelajaran yang dimunculkan di dalam RPP yang panjenengan munculkan. Tetap semangat, sukses, dan bahagia. Harus Bapak Ibu ya. Coba sekali lagi, semangat, sukses, dan bahagia. Oke, baik, kita masuk pada bagian terakhir. Setelah terakhir adalah tugas. Wah ya. Tugasnya sebenarnya mudah saja Bapak Ibu, tinggal memunculkan revisian di dalam RPP saja, yaitu mengembangkan salah satu media pembelajaran yang menurut panjenengan memiliki tingkat inovasi dan nilai kreativitas yang tinggi di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, munculkan media pembelajaran inovatif tersebut pada RPP yang panjenengan buat. Mudah kan Bapak Ibu ya? Ya, sebenarnya ini sama seperti tugas yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya adalah merevisi dari media yang dikembangkan. Ingat, kata kuncinya adalah komunikatif, kemudian kreatif, critical thinking, dan kolaborasi. Itu ya. Baik, nampaknya itu yang bisa saya berikan, dan tentunya tetap semangat Bapak Ibu ya dalam menjalankan aktivitas ini, karena memang menjadi guru penggerak, menjadi guru idola itu memang membutuhkan proses ya, sehingga saya yakin dengan kreativitas panjenengan semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Semangat,
sukses, dan bahagia. Terima kasih. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.